Ya, Shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Matius yang sekarang sudah sampai Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat yang ke-31 dengan perikop sesuai dengan Kitab Perjanjian Baru yang telah diperbaharui. Saudara-saudara, perikopnya kedatangan anak manusia. Saya bacakan firman Tuhannya bagi kita semua, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ayat ini adalah bahagian dari jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dari pertanyaan yang dipertanyakan di dalam Matius pasal 24 ayat 3, saudara. Dikatakan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, yaitu tentang penghancuran Yerusalem dan Bait Allah. Dan dikatakan, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, jadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apakah tandanya? Murid-muridnya ingin mengetahui dan bertanya kepada Yesus, serta tanda kesudahan dunia. Nah, saudara, hari ini kita berbicara dari pertanyaan yang kedua, yaitu kedatangan anak manusia, yang tadi saya sudah bacakan di dalam Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat 31. Dikatakan tentang tanda kedatangan manusia, ya saudara-saudara. Di dalam ayat 29 sampai 31 itu, ya saudara, dikatakan di awalnya dari ayat 29, kata segera itu dapat berarti kesudahan itu akan segera datang sesudah kejatuhan Yerusalem di perikop yang sebelumnya, yang juga kita sudah tayangkan di YouTube ini, saudara, ya. Ada ahli yang berpendapat bahwa ayat 29 sampai ayat 31 ini menunjuk kepada peristiwa kejatuhan Yerusalem dalam bahasa simbolis yang hidup, saudara. Tetapi lebih wajar lagi kalau ayat ini diartikan sebagai petunjuk kepada akhir zaman, ya. Jadi ada penafsir-penafsir atau teolog-teolog yang menjelaskan bahwa ini ayat adalah menjelaskan tentang Yerusalem dan Bait Allah yang akan dihancurkan. Ini nubuatan Tuhan Yesus. Tetapi ada tafsir juga menyatakan ini juga berbicara tentang akhir zaman, saudara, ya, yang dikatakan akan segera datang. Ya, tetapi lebih wajar dikatakan, kita cenderung ini ayat-ayat ini lebih wajar kepada ayat-ayat ini diartikan sebagai petunjuk kepada akhir zaman. Dan kata segera dalam bahasa Yunani-nya adalah eutheos, mungkin saudara diartikan dalam arti yang lebih lemah, ya saudara, yaitu eutus, seperti sering terdapat dalam Markus, ya, dalam kitab Markus, bahwa akan ada kekacauan kosmis, munculnya anak manusia, ya. Dan itu bisa saudara bandingkan di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 24. Ya saudara, sebagai gambaran apokaliptik tentang jatuhnya Yerusalem. Nah saudara, mereka yang menganut pandangan ini menunjukkan bahwa sifat yang sangat figuratif dari nas itu mengungkapkan penderitaan dan kehancuran dahsyat pada saat Yerusalem jatuh, yang telah saya jelaskan di dalam perikop yang sebelumnya, di dalam penjelasan YouTube yang sebelumnya, ya saudara-saudara boleh menonton. Gambaran tentang jatuhnya Babel, ya, di dalam Yesaya 13 ayat 10 dan 19, jatuhnya Edom, Yesaya 34 ayat 4, dan kesesakan Mesir, Yehezkiel 32 ayat 7 dan 8. Ini berisi gambaran apokaliptik yang serupa, saudara.
Jadi mereka yang menganut pandangan itu mengatakan bahwa nas ini tidak perlu dikaitkan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Jadi mereka tahu ini adalah berbicara tentang nubuatan, khususnya penghancuran Yerusalem dan Bait Allah. Selain itu, jika nas ini memang mengacu kepada kejatuhan Yerusalem, maka aliran pemikirannya lebih sesuai dengan ayat 34, saudara, yang tampaknya menjadi sebuah pernyataan pemisahan alami antara kejatuhan Yerusalem dan kedatangan Kristus. Ya, namun demikian, pandangan bahwa Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat yang ke-31 berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua memang memiliki bobot yang lebih berat atau lebih cenderung lebih besar, ya, kecenderungan itu untuk diikuti seperti dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, di dalam pasal 24 ayat 27 dan 28. Yesus menggambarkan kedatangannya sebagai peristiwa yang akan dilihat oleh setiap orang, saudara. Ya, ini penjelasan Tuhan Yesus. Peristiwa itu akan dilihat oleh semua orang karena dikatakan dari langit, dari timur sampai barat, saudara, dari barat sampai timur. Selanjutnya malaikat-malaikat, sangkakala, dan orang-orang pilihan, semuanya adalah unsur penting, saudara, dalam kedatangan Kristus seperti yang dijelaskan dalam nas-nas lain. Berbeda dengan laporan palsu yang mereka akan dengar tentang kedatangan Mesias, Yesus ingin murid-muridnya mengetahui kebenaran itu. Nah, saudara, kita uraikan 3 ayat ini di dalam ayat yang pertama, ayat 29 dari perikop tentang kedatangan anak manusia. Kata segera sesudah siksaan pada masa itu, ya saudara, ya, kata ini kita coba mendalaminya di dalam, kita bandingkan dengan tafsiran di dalam ayat yang ke-21. Di sini sama sekali tidak menyebutkan tentang pengangkatan gereja, ya. Saudara bisa lihat bandingkan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ayat ini justru, ya saudara, berbicara tentang kembalinya Kristus untuk mengakhiri masa penderitaan, untuk mendirikan pemerintahan Mesias. Matahari akan menjadi gelap. Gejala langit yang menyertai ini juga dinubuatkan dalam Yoel 3 ayat 15 dan Yesaya 13 ayat 9 dan 10. Saudara-saudara, jadi kata keterangan segera atau eutheos dalam bahasa Yunaninya adalah sulit. Jelas sekali berbagai peristiwa dalam ayat ini. Matahari dan bulan akan menjadi gelap dan bintang-bintang berjatuhan tidak terjadi secara harfiah, saudara, setelah kesusahan besar yang diderita oleh kota Yerusalem. Ya, jadi setelah kehancuran Yerusalem tidak terjadi peristiwa ini. Selain itu, Kristus tidak datang kembali pada waktu itu, saudara, ya, dan ia masih belum datang lagi, bahkan sampai hari ini, saudara, ya, belum datang. Jadi beberapa hal ini harus dipertimbangkan. Yang pertama, kata segera harus ditafsirkan dalam terang ayat 36, di mana Yesus berkata bahwa tidak seorang pun yang tahu bahwa kedatangannya, tapi hanya Bapa sendiri. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia tidak sedang memberikan kerangka waktu yang pasti untuk berbagai peristiwa dalam ayat 29 yang tadi dijelaskan. Yang kedua, ayat ini mengandung gambaran apokaliptik yang mungkin seharusnya tidak dipahami secara harfiah. Sebuah contoh terkait dilihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 15 sampai 21. Ya, dalam teks itu dikatakan Petrus mengatakan bahwa nubuatan Yoel pasal 2 yang berisi gambaran serupa, ya, digenapi pada hari Pentakosta. Hal ini benar meski matahari tidak benar-benar gelap dan bulan tidak benar-benar berubah menjadi darah. Yang ketiga, segera, ya, kata tampaknya menjadi fitur yang dikenal sebagai pemendekan nubuatan, jadi pemercepatan nubuatan, saudara. Kadang-kadang para nabi menggambarkan dua peristiwa, saudara, sebagai dekat dengan satu sama lainnya ketika kenyataannya mereka berjauhan. Fakta bahwa penghancuran bait suci dan akhir zaman dibahas bersama dalam pasal ini menunjukkan adanya kaitan teologis yang erat di antara dua peristiwa itu. Keduanya merupakan penggenapan pelayanan Yesus. Keduanya melibatkan penghakiman yang akan membenarkan dia sebagai pesan sejati dan terakhir dari Allah kepada umatnya, ya saudara-saudara. Nah, di ayat 30 dikatakan begini, ayat ini mengisahkan Kristus yang akan datang di udara setelah masa kesengsaraan besar dan terjadinya tanda-tanda alam,
ya tribulasi gitu ya, great tribulasi, masa aniaya yang besar. Ia akan datang untuk menghukum orang fasik ya saudara. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai Wahyu pasal 20 ayat 3 saudara, dijelaskan bagaimana Yesus akan menghukum orang fasik, membebaskan umatnya yang setia, dan menegakkan kebenaran di atas muka bumi ya saudara. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4, semua orang Kristen, baik yang masih hidup maupun telah mati, yang telah diambil dari bumi pada saat keangkatan gereja. Nah, saudara-saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan akan datang kembali bersama Kristus pada kedatangannya dengan kuasa dan kemuliaannya ya. Jadi orang-orang benar ini ya saudara, dikatakan demikian. Nah, tanda anak manusia itu para penafsir tidak mencapai kesepakatan tentang pengenalan tanda ini, saudara. Penjelasan salah satu teolog menjelaskan tentang tanda tersebut sebagai Shekinah atau kemuliaan Kristus, diikuti oleh banyak penafsir lainnya. Bagaimanapun bentuknya, yang pasti munculnya tanda ini akan menyebabkan semua orang Yahudi, ya dikatakan semua bangsa seperti dalam Alkitab terjemahan baru, meratap karena melihat Mesias mereka. Bandingkan Zakaria 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 saudara. Jadi awan-awan di langit, kekuasaan dan kemuliaan melukiskan pemandangan yang sama saudara di Daniel 7 ayat 13 sampai 14 itu saudara. Serta kalau saudara bisa bandingkan di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 9 saudara-saudara. Nah, murid-murid Yesus bertanya, akan berupa apakah tanda kedatanganmu? Jadi dia mempertanyakan ya tentang tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka pada titik ini, pada ayat ini, saudara. Tanda anak manusia akan berupa kedatangan kedua sendiri ya, tiba-tiba. Kedatangannya itu tiba-tiba dan secara tak terduga. Kristus akan datang lagi pada waktu yang dipilih oleh Allah. Jadi bukan Yesus ya, karena Yesus tidak mengetahui kedatangannya berdasarkan penjelasannya di dalam Matius pasal 24 ini saudara. Berbeda dengan kerahasiaan Mesias palsu ya. Ya yang ada di padang pasir, yang ada di bilik. Penampakan Yesus itu akan terlihat saudara dan terdengar oleh semua orang. Nah, saudara, penduduk bumi yang tidak siap akan meratap di hadiratnya, melihat kedatangannya. Bahkan banyak bangsa atau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, bahkan yang tidak percaya itu meratap ketakutan melihat kemuliaan Tuhan, saudara. Mereka mau ngumpet, saudara, di bawah lubang-lubang, saudara. Kalau bahkan mereka mau rindu ditimpa oleh batu, saudara, supaya tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Berbeda kita orang yang percaya kepada Yesus, kita malah menantikan, senang sekali melihat kedatangan Tuhan dalam kemuliaannya, saudara ya. Jadi semua bangsa di bumi tentunya tidak mencakup orang yang berjaga-jaga dan berdoa bagi kedatangan Tuhan. Jadi semua orang takut, tapi orang yang berjaga-jaga dan berdoa ya dalam menantikan kedatangan Tuhan itu berbeda. Kedatangannya akan menjadi tampilan kekuasaan dan kemuliaannya. Gambaran anak manusia datang di atas awan-awan di langit ya saudara, itu berdasarkan nubuatan Daniel 7 ayat 13 sampai 14 yang teksnya menekankan otoritas dan pemerintahan Kristus. Seterusnya saudara, di dalam ayat 13 pencerahannya, malaikat-malaikat ya, penekanan terhadap kata ini ya, yang mengumpulkan orang-orang pilihannya adalah para malaikat yang juga dilukiskan ya dalam Matius 13 ayat 30 atau di dalam ayat 41 sampai ayat 43 ya, sebagai menyingkirkan lalang dari gandum sehingga gandum dapat dikumpulkan dalam lumbung, saudara. Nah, murid-murid Yesus bertanya begini, akan berupa apakah tanda kedatanganmu ya? Nah, Tuhan menjawab pertanyaan mereka pada titik ini. Tanda anak manusia akan datang berupa kedatangan yang kedua itu sendiri, tiba-tiba dan secara tak terduga. Kristus akan datang lagi pada waktu yang ditetapkan oleh Allah ya. Jadi kedatangannya akan menjadi tampilan kekuasaan dan kemuliaannya ya. Ya, demikian ya yang harus kita mengerti ya. Nah, suara sangkakala yang dahsyat telah ditafsirkan sebagai peringatan tentang datangnya penghakiman ya. Di ayat 31 ini dijelaskan bagaimana suara sangkakala, trompet sangkakala berbunyi. Namun
Namun begitu pada saat itu akan terlalu terlambat, saudara, bagi orang-orang untuk bertobat. Ketika sangkakala berbunyi, itu terlambat, saudara. Sebaliknya sangkakala itu akan digunakan untuk mengumpulkan orang-orang benar. Jadi sangkakala ini tujuannya untuk mengumpulkan orang-orang benar, saudara, yang dipersiapkan akan diangkat atau rapture. Yesaya 27:13. Nah, saudara, Paulus berkata bahwa nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dikatakan demikian. Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi ini satu trompet atau sangkakala yang berbunyi ini untuk orang yang sudah mati dan orang yang hidup yang sedang berjaga-jaga. Tapi orang yang tidak berjaga-jaga, wow, saudara, tertinggal. Kata Yunani untuk sangkakala atau salping, ya, digunakan dalam Septuaginta untuk menerjemahkan kata Ibrani sopar. Dan saudara, katsotsera, ya saudara. Sopar adalah tanduk domba jantan yang paling umum, saudara, yang dikenal oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan katsotsera adalah tabung logam yang panjang sekali, saudara, lurus dengan bagian ujungnya yang lebar, gitu ya, kayak yang disebut sangkakala itu. Yesus berkata, saudara, bahwa malaikat-malaikatnya akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi orang-orang yang tidak masuk dalam pilihan ini, saudara, hanya menonton saja dan mereka tidak menikmati, ya, kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan untuk diangkat. Keilahiannya terlihat pada fakta bahwa ia memiliki otoritas untuk mengutus malaikat dan mengumpulkan umat Allah yang setia. Yesus juga, saudara, dikatakan menyebutkan dalam perumpamaan lalang dan perumpamaan pukat bahwa malaikat-malaikatnya akan digunakan sebagai agen untuk memisahkan orang benar dan orang jahat pada akhir zaman, ya saudara. Ini yang harus dimengerti, ya saudara. Orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah umat pilihan yang akan dikumpulkan dari keempat penjuru bumi. Ya, ini penjelasan tentang prinsip-prinsip orang Yahudi tentang kedatangan Tuhan, dan mereka percaya mereka juga akan diangkat kembali, gitu ya. Harapan ini tercermin dalam doa orang Yahudi yang disebut Shemone Esre atau disebut 18 kebajikan. Nah, di dalam kebajikan ke-10 mengatakan demikian. Suarakan shofar yang dahsyat untuk kebebasan kita, dan angkatlah panji untuk mengumpulkan orang-orang buangan kita dan mempersatukan kita bersama-sama dari 4 penjuru bumi. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, yang mengumpulkan kembali umatnya Israel yang berserakan. Meski istilah orang pilihan dalam ayat 31 bisa mencakup orang Israel yang setia yang hidup di bawah perjanjian lama, namun kata itu tentunya, saudara, mengacu kepada orang Kristen yang setia di bawah perjanjian baru. Kata itu digunakan untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus pada 2 kesempatan lain dalam pasal ini, ya, pasal 24 ayat 22 dan 24. Nah, saudara-saudara, para malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Ini adalah cara kuno dalam mengacukan seluruh bumi, ya, 4 titik kompas, utara, timur, selatan, barat. Ini berarti dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, saudara-saudara, waktu Kristus kembali ke bumi setelah kesengsaraan besar, maka peristiwa-peristiwa berikut akan terjadi. Nah, ini yang harus dimengerti, saudara. Jadi, Allah akan menghukum orang fasik, hukuman dan pemisahan orang di bumi yang masih hidup pada saat kedatangan Kristus. Dikumpulkannya semua orang kudus dari segala zaman, termasuk orang kudus yang sudah berada di sorga, dan mereka yang masih hidup di bumi ketika Kristus datang. Dan terakhir, masa kerajaan 1000 tahun di bumi dengan Kristus sebagai Raja dimulai. Berselancar dalam kebenaran. Amin.